Hei! Halo? Martin! Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alta Film. Yang dimana pada kali ini Alta Film akan melanjutkan pembahasan episode kedua dari film yang berjudul Drain. Pada episode pertama, saat Simon dan Rasmus berhasil keluar bunker, ia ditodong oleh sekelompok orang. Di antara mereka menggunakan alat bantu pernafasan. Apakah Simon dan Rasmus berhasil selamat? Dan sebenarnya apa yang mereka cari? Oke, di episode kali ini kita akan temukan jawabannya. Tanpa banyak bicara, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan 6 tahun sebelumnya. Terlihat seorang pria bernama Martin dan rekan lainnya, mereka diberikan perintah untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun dibuat heran oleh bencana tersebut. Apa benar ada hujan yang dapat menginfeksi seseorang sehingga membuat orang tersebut meninggal seketika? Mereka pun bergegas mencari tempat yang aman untuk mendirikan pos pemeriksaan. Di saat itu juga, atasannya memberikan perintah kepada tentara lainnya. Jika seseorang telah melakukan kontak dengan hujan dan melewati batas keamanan, minta mereka untuk menjauh. Jika orang tersebut tidak patuh, mau tidak mau, tentara akan menembaknya. Atasannya memberikan Martin tugas untuk berjaga-jaga di tempat yang sudah ditentukan. Akankah Martin dapat mencegah orang masuk? Dan bagaimana sikap Martin dalam menyelesaikan perintah tersebut? Dan film pun baru dimulai. Simon ditodong oleh kelompok yang tak dikenal. Mereka menyuruh Simon dan adiknya untuk masuk kembali ke dalam bunker dan menguncinya di suatu ruangan. Yang ternyata kelompok tersebut tidak lain dan tidak bukan, yaitu kelompok yang dipimpin oleh Martin. Mereka selamat dari bencana yang menimpanya 6 tahun yang lalu. Pada saat Simon keluar bunker di malam hari, ternyata Martin melihatnya, membuat ia mengetahui tempat persembunyian Simon. Dan ia juga yang telah menutup saluran oksigen di luar bunker. Martin memerintahkan rekannya untuk menyebar, menemukan sesuatu yang dapat berguna bagi mereka. Simon mencari cara untuk berkomunikasi dengan kelompok Martin, yang dimana di luar ruangan tersebut ada seorang wanita yang berjaga, yang bernama Beatrice. Komunikasi mereka pun terhenti setelah Martin memerintahkan untuk meninggalkan Simon dan juga bunkernya. Saat Martin ingin meninggalkan bunker, Simon mematikan lampu. Dan Martin melihat Simon menunjukkan tablet yang ia pegang. Simon pun memberitahu Martin, di tempat yang tidak jauh dari mereka ada bunker lain beserta makanannya. Setelah membuat Martin penasaran, saat itu juga Simon menghancurkan tabletnya dengan harapan ia dapat pergi dan meninggalkan tempat ini. Martin mengingat masa lalunya saat ia sedang berjaga di tempat. Ternyata ada seorang wanita yang sedang membawa bayinya yang sedang menuju ke tempat Martin. Martin pun menembakkan peringatan bahwa ia tidak boleh memasuki wilayah ini. Namun, wanita tersebut tidak mendengarkannya. Ia menghiraukan ancaman Martin dan terus berjalan. Dengan harapan ada seorang dokter yang dapat menyembuhkan bayinya. Saat Martin ingin menembak, ia merasa ragu.
dan akhirnya ia melepaskannya. Dari kejadian tersebut, Martin menyesal. Apakah yang ia lakukan ini benar atau salah? Sin kembali di bunker. Terlihat Martin setuju dan percaya apa yang dikatakan oleh Simon. Mereka semua bergegas mencari bunker lain dan harus menemukan bunker sebelum malam hari, atau setidaknya menemukan tempat untuk berlindung. Terlihat Martin masih curiga dan bertanya kepada Simon bagaimana mereka dapat bertahan di bunker. Dan apa hubungan Simon dengan perusahaan Apollon? Martin kembali mengingat masa lalunya saat ia sedang bertugas. Rekannya memberitahu kalau ada sesuatu yang terjadi di tempat mereka. Saat Martin kembali, ia mendapati semua rekannya telah meninggal. Hanya menyisakan satu orang yang hidup. Dan tidak lama ia pun meninggal karena telah menyentuh bayi yang dibawa oleh wanita sebelumnya. Martin merasa terkejut atas kejadian yang menimpanya. Ia pun segera menyelamatkan diri dari tempat tersebut, berharap ia dapat bertemu dengan rekan tentara lainnya. Scene kembali. Dalam perjalanan, Rasmus melihat pemandangan alam sekitar yang membuatnya merasa bahagia setelah ia terkurung di bunker selama bertahun-tahun. Tiba-tiba Martin menghentikan langkahnya. Mereka melihat ada dua tentara yang sedang berpatroli, mencari orang yang selamat dari bencana tersebut. Martin segera mengeluarkan kertas aluminium yang dimana dapat menyembunyikan suhu tubuh mereka pada saat tentara mengeluarkan drone. Saat bersembunyi, mereka melihat wanita berlari untuk menghindari drone tersebut. Dua tentara pun mengejar wanita itu. Mendapatkan celah untuk kabur, mereka pun lebih memilih untuk menyelamatkan wanita yang sedang dikejar. Wanita itu melompat untuk menghindari pengejaran tersebut, yang tanpa disengaja ia terkena genangan air. Yang kita tahu, jika ada orang yang terkena genangan air akibat hujan, orang tersebut telah terinfeksi, dapat membahayakan bagi orang yang dekat dengannya. Dengan berat hati, Martin menembaknya bersama kedua tentara tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Setelah mereka keluar dari hutan, mereka menemukan sekolah, mencari benda atau makanan yang setidaknya dapat mengganjal perut sampai mereka tiba di bunker. Karena waktu menjelang malam, mereka memutuskan untuk bermalam di sana dan melanjutkan perjalanan di pagi hari. Matahari kembali bersinar, tenaga pun kembali pulih. Mereka harus menemukan bunker karena ditakutkan rekan lainnya akan mati kelaparan sebelum tiba di bunker. Mendekati bunker, tak sengaja Rasmus menginjak genangan air, membuat Martin hampir saja menembaknya. Namun dihalangi oleh Simon. Simon pun segera meminta kepada Beatrix untuk mengecek kaki Rasmus, apakah ia terkena air atau tidak. Berkat sepatu yang ia temukan di sekolah sebelumnya, genangan air tersebut tidak mengenai kaki Rasmus, membuat Martin tidak jadi menembaknya. Setibanya di bunker membuat mereka bahagia. Mereka menemukan begitu banyak makanan yang setidaknya dapat memenuhi kebutuhan mereka selama berbulan-bulan. Simon segera mengaktifkan keamanan bunker agar mereka dapat bertahan di sana. Saat Simon ingin keluar, ia mendapati sebuah handphone yang tergeletak di sana, yang dimana handphone tersebut profilnya adalah profil keluarga mereka, yang menandakan bahwa handphone ini adalah handphone ayahnya.
Simon pun memberitahu adiknya informasi apa yang telah ia dapatkan. Setelah dibuka, mantan bos dari ayah Simon meminta maaf karena tidak bisa menjemput anak-anaknya. Mereka juga berhasil masuk di kantor pusat Swedia dan meminta ayah Simon untuk datang. Bagaimanapun caranya, hanya ayah Simon yang dapat menangani bencana ini. Mendapati informasi tersebut bahwa ayah Simon berada di sana, Simon segera menuju ke tempat tersebut. Akankah Simon bertemu dengan ayahnya? Apa saja rintangan yang harus dilalui mereka? Dan film pun berakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di sini, Alta Film undur diri. Dan sampai bertemu di pembahasan episode selanjutnya.